Komputer merupakan perangkat elektronik yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara definitif, komputer dinyatakan sebagai perangkat elektronik yang mampu menjalankan sekumpulan instruksi yang tersimpan untuk melakukan perhitungan atau komputasi dengan operasi digital atau operasi dengan logika boolean. Dari definisi ini, terlihat bahwa komputer menjalankan sekumpulan instruksi yang tersimpan. Sekumpulan instruksi tersimpan inilah yang dinamakan program. Kenapa harus tersimpan? Itu karena agar bisa dijalankan berulang kali tanpa harus menyusun kembali instruksi-instruksi tersebut. Komputer dijalankan dengan memberikan instruksi-instruksi kalkulasi atau operasi aritmatika. Pada awalnya, instruksi-instruksi ini diinputkan secara langsung setiap komputer dioperasikan. Sama seperti kita menggunakan kalkulator. Setiap melakukan perhitungan, kita inputkan perintah sesuai kebutuhan. Pada tahun 1945, John von Neumann menyusun sekumpulan instruksi yang bisa digunakan kembali tanpa harus menyusun ulang. Nah, sekumpulan instruksi yang disusun oleh John von Neumann itulah yang bisa dipakai berulang, dinamakan program komputer. Tentu saja zaman itu program komputer tidak disimpan dalam bentuk file digital seperti sekarang. Namun, masih disimpan berupa berkas-berkas berbasiskan kertas. Pada tahun 1947, Tom Kilburn dan Freddie William menciptakan memori komputer yang diberikan nama William Tube. Dengan adanya memori komputer ini, memungkinkan pada komputer itu menyimpan data. Terlepas dari sifat memori pada zaman itu adalah volatil maupun non-volatil. Ya. Namun dengan penemuan memori ini memungkinkan kita menyimpan data di mesin komputer. Di tahun berikutnya, Tom Kilburn mencoba menyusun instruksi-instruksi perintah komputer dan menyimpan instruksi-instruksi tersebut di memori William Tube. Pada waktu itu berhasil disusun 17 instruksi dan disimpan di William Tube. Dari 17 instruksi tersebut, akhirnya pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 21 Juni, sekumpulan instruksi yang tersimpan di memori William Tube tersebut berhasil di-running di komputer di universitasnya Tom Kilburn and Freddie Williams. Inilah tanggal pertama kalinya sebuah program komputer yang bersifat digital yang tersimpan dalam sebuah memori itu bisa dijalankan. Sekumpulan instruksi komputer dalam sebuah program disusun sedemikian rupa sehingga urutan pengerjaan atau eksekusi instruksinya menjadi sistematis dengan urutan langkah-langkah tertentu. Sekumpulan langkah-langkah sistematis berupa instruksi komputer inilah yang dikenal dengan istilah algoritme atau algoritma. Pada setiap instruksi bisa saja berupa operasi aritmatika, suatu perhitungan matematis yang pada dasarnya diterapkan dengan operasi boolean. Pada operasi aritmatika tentu saja ada komponen operan dan komponen operator. Instruksi C sama dengan A plus B
merupakan contoh instruksi yang memuat operator penjumlahan atau plus terhadap operan A dan operan B. Hasil dari operasi penjumlahan diberikan ke operan C lewat operator assignment atau sama dengan. Pada instruksi operasi penjumlahan ini, operan A, B, dan C merupakan wadah penampung nilai dari masing-masing operan. Tentunya sifat wadah dan nilainya harus menyesuaikan dengan operasi atau operator yang bisa dilakukan. Nilai dari setiap operan merupakan data pada program. Dan segala hal yang terkait dengan data dalam sebuah program komputer tidak hanya wadah maupun besaran nilainya, namun juga sifat dan hubungannya dengan instruksi maupun wadah-wadah lainnya dikenal dengan istilah struktur data. Sekarang kita bahas algoritma. Tadi kita simak bahwa algoritma merupakan sekumpulan perintah, yaitu urutan langkah-langkah, di mana urutan langkah-langkahnya ini bersifat sistematis, logis, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga program komputer pada dasarnya adalah implementasi dari algoritma atau pengejawantahan dari urutan langkah-langkah yang bersifat logis dan sistematis untuk tujuan memecahkan suatu masalah yang dibantu dengan pengoperasian mesin komputer. Ada 5 ciri algoritma yang baik. Pertama, algoritma yang baik harus mencapai titik berhenti. Dalam artian, sebuah program yang menerapkan algoritma haruslah program itu pernah berhenti. Tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, setiap langkah tidak bermakna ambigu atau mempunyai makna lebih dari satu. Setiap langkah pada algoritma yang baik haruslah tepat hanya mempunyai makna tunggal. Yang ketiga, setiap algoritma boleh tidak mempunyai masukan atau kalaupun mempunyai masukan boleh lebih dari satu. Yang keempat, algoritma yang baik minimal menghasilkan satu solusi atau output. Karena apabila sebuah algoritma tidak menghasilkan solusi, maka dia tidak mencapai tujuan algoritma itu, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima atau yang terakhir, algoritma yang baik haruslah bersifat efektif, baik dari sisi waktu pengerjaan maupun dari sisi tempat atau wadah atau space yang diperlukan untuk mengoperasikan algoritma tersebut. Lalu kita akan bahas tentang spesifik tentang struktur data. Struktur data tidak hanya membahas masalah sebuah wadah, data, dan nilainya. Namun, lebih daripada itu. Struktur data menggambarkan bagaimana kita menyusun data di memori atau di media penyimpanan. Khususnya di pemrograman digital, maka struktur data menjabarkan bagaimana data-data tersebut disusun di memori komputer. Yang terdiri dari dan tidak hanya yaitu wadahnya data itu sendiri, nilai atau value dari datanya, relasi antar data, antar wadah maupun di dalam wadahnya itu sendiri,
serta operasi-operasi yang bisa berlaku dan diterapkan pada struktur data tersebut. Struktur data juga menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kita melakukan efisiensi dalam penyimpanan data. Struktur data yang baik haruslah efisien dalam melakukan proses penyimpanan, dalam artian memanfaatkan alokasi memori seefektif mungkin. Demikian juga struktur data menjelaskan atau menjabarkan bagaimana kita melakukan operasi pada data-data tersebut secara efisien. Struktur data yang satu akan memberikan efisiensi yang berbeda dengan struktur data yang lain pada operasi yang sama. Jadi, program komputer bisa kita katakan sebagai implementasi dari sekumpulan langkah-langkah sistematis dan logis yang dapat dikerjakan oleh komputer pada suatu struktur data tertentu untuk menyelesaikan masalah. Untuk mengimplementasikan program komputer secara nyata, programmer, yaitu sebutan bagi orang yang menyusun instruksi-instruksi komputer, menyusun program dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita akan membahas bahasa pemrograman.